Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahmarstika dengan NIM S1S1222035 dari kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review sebuah paper atau jurnal di bidang komputer visi. Nah, untuk paper yang akan saya review ini berjudul Implementasi Komputer Visi untuk Deteksi Penyakit pada Tanaman Tomat menggunakan algoritma YOLO V8. Nah, di sini ditulis oleh Ahmad Zaini Dahlan dan Gufron Seida Mufli dari Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen Indonesia yang dipublikasikan pada jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Ilmu Komputer pada bulan Juli 2025. Nah, jadi mengapa saya memilih paper ini? Karena topiknya sangat relevan dan menarik dengan perkembangan teknologi pertanian modern dan penerapan komputer visi yang merupakan salah satu cabang penting dalam artificial intelligence atau AI. Nah, jadi selain itu pemilihan YOLO V8-nya ini atau YOLO versi terbaru dalam algoritma YOLO membuat penelitian ini menarik untuk kita pelajari dan kita kupas bersama. Nah, jadi pada presentasi ini saya juga akan menjelaskan mulai dari latar belakang penelitian, kajian teori, metode penelitian, dan hasil dan pembahasan serta kesimpulan yang telah ditulis dalam paper ini. Nah, saya juga akan menambahkan saran untuk perkembangan riset selanjutnya. Nah, langsung saja di sini kita masuk pada latar belakang dari masalah yang diteliti. Nah, jadi tanaman tomat merupakan salah satu komoditas hortikultura yang bersifat multiguna dan banyak diminati oleh masyarakat. Nah, tomat ini sangat bermanfaat bagi tubuh karena mengandung vitamin dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan. Selain itu, tomat bernilai ekonomi tinggi karena peminat pasarnya yang sangat stabil. Nah, kemudian di sini namun dalam proses pembudidayaan tomat sangat rentan terserang dengan penyakit daun. Beberapa di antaranya adalah ada bercak basah, kemudian ada bercak kering, kemudian ada bercak melingkar, kemudian ada dan sebagainya. Nah, jadi masalah hama dan penyakit ini dapat menyebabkan menurunnya tingkat produktivitas hasil panen yang terjadi dan terjadinya gagal panen. Nah, jadi untuk penanganan hama dan penyakit yang kurang optimal, penggunaan pestisida yang tidak tepat atau metode penanganan yang tidak sesuai seringkali memperparah kondisi tanaman. Nah, jadi hal ini tuh terjadi karena minimnya pengetahuan para petani mengenai jenis penyakit yang terdapat pada tanaman tomat. Nah, kemudian teknologi dapat membantu manusia untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Salah satunya teknologi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi dalam setiap permasalahan yang muncul, yaitu menggunakan bantuan komputer melalui kecerdasan buatan. Nah, jadi salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi maupun prediksi adalah komputer visi. Nah, jadi penerapan komputer visi dalam sektor pertanian itu untuk proses analisis citra dan video yang dapat digunakan untuk deteksi hama dan penyakit. Nah, jadi deteksi hama dan penyakit melalui komputer visi menerapkan algoritma yang akan dikonfigurasi ke dalam model, sehingga model memiliki database dan mampu mengenali objek pada tanaman tersebut. Nah, kemudian di sini untuk algoritma YOLO merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk mendeteksi benda atau objek. Nah, jadi pada studi kasus ini peneliti menggunakan algoritma dari YOLO.
Nah, jadi algoritma ini tuh banyak dipakai untuk deteksi objek seperti kendaraan, pejalan kaki, dan rambu lalu lintas dalam sistem pengawasan lalu lintas. Nah, algoritma YOLO ini memiliki kemampuan yang cepat karena YOLO menggunakan neural network atau jaringan saraf dengan membagi gambar menjadi wilayah berukuran S kali S dan kemudian setiap kotak pembatasnya itu dihitung probabilitasnya sehingga cepat dalam mendeteksi objek. Nah, jadi pada penelitian ini mengembangkan sistem deteksi otomatis penyakit pada tanaman tomat dengan memanfaatkan teknologi computer vision dan algoritma YOLO. Nah, sehingga sistem ini diharapkan mampu membantu petani dan mengidentifikasi secara cepat dan akurat beberapa jenis penyakit daun tomat, khususnya bercak kering, bercak basah, bercak melingkar, dan lain-lainnya. Nah, kemudian di sini kita masuk pada kajian teoris. Nah, jadi agar kita memahami penelitian ini, mari kita tinjau beberapa konsep dasar dari kajian teorinya. Di sini ada tanaman tomat, kemudian penyakit tomat yang saya sebutkan tadi ada bercak basah, bercak kering, dan bercak melingkar. Nah, langsung saja di sini kita masuk pada machine learning. Nah, jadi machine learning ini adalah cabang dari AI atau kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa pemrograman eksplisit. Nah, jadi untuk machine learning ini itu terbagi menjadi dua, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Nah, jadi untuk supervised learning ini merupakan teknik machine learning yang membuat suatu fungsi berdasarkan data latih yang sudah ada. Nah, jadi supervised learning ini di mana data pelatihan sudah dilabeli dengan kelas atau output yang diharapkan. Sedangkan unsupervised learning adalah teknik berdasarkan dataset yang merupakan input data untuk menyimpulkan pola atau respons menarik terhadap label yang tersedia sebelumnya. Nah, jadi unsupervised learning ini eh, yang mencari pola pada data tanpa label. Nah, jadi untuk deteksi penyakit tanaman pada studi kasus ini merupakan contoh penerapan dari supervised learning karena memiliki dataset gambar yang sudah dilabeli secara penyakit. Contohnya tadi ada beberapa penyakit. Nah, kemudian di sini kita masuk pada computer vision. Nah, jadi computer vision ini adalah teknologi yang memungkinkan mesin melihat yaitu di mana mesin dapat mengekstrak informasi melalui gambar yang digunakan untuk membagi macam fungsi tertentu. Nah, ada data pada gambar dapat memproses berbagai bentuk seperti video, urutan gambar, atau dari multidimensi dalam scanner medis. Nah, yang dimana tujuannya itu adalah untuk membuat mesin yang dapat melihat dunia seperti persepsi manusia dan mampu mengembalikan keputusan berdasarkan informasi visual tersebut. Nah, untuk langkah-langkah d- eh, komputer visi meliputi yang pertama itu ada akuisisi citra, kemudian ada pengolahan citra dan pengenalan objek. Nah, jadi aplikasinya itu sangat luas dari pengenalan wajah, dan pengenalan objek. Nah, kemudian di sini kita masuk pada algoritma yang digunakan yaitu YOLO. Nah, jadi YOLO ini adalah sebuah algoritma yang dikembangkan untuk mendeteksi sebuah objek secara real time. Nah, jadi algoritma YOLO ini membantu beberapa data gambar untuk dipelajari agar saat diimplementasikan itu pada suatu mesin yang dimana mesin dapat mendeteksi beberapa objek dan mengklasifikasikan berdasarkan gambar yang telah dipelajari sebelumnya oleh algoritma YOLO. Kemudian di sini bisa kita lihat YOLO bertugas untuk membagi gambar menjadi grid berukuran S kali S, yang dimana apabila suatu objek berada dalam sel grid, maka sel tersebut bertanggung jawab untuk memprediksi objek tersebut. Nah, kemudian teknologi YOLO memiliki daya tarik yang tinggi karena kompabilitasnya yang sangat tinggi, yang setengah dekade terakhir didominasikan dengan hadirnya YOLO versi 8 pada tahun 2022, yang dimana pada penelitian ini menggunakan YOLO versi 8.
Nah, jadi di sini kita masuk pada metode penelitian yang dimana pada penelitian ini menggunakan metode Research and Development dengan model prototyping yang dimana metode ini tuh bertujuan merancang, mengembangkan, dan menguji produk hingga siap digunakan. Nah, di sini ada beberapa tahapan penelitian yang dimana pada tahapan penelitian ini yang pertama ada identifikasi masalah yang dimana pada penelitian ini melakukan observasi langsung ke lahan pertanian tomat dan wawancara petani yang dimana mereka mengidentifikasi kendala petani dalam mengidentifikasi penyakit daun secara manual dan metode tradisional yang biasa dipakai. Nah, kemudian di sini ada perencangan sistem yang dimana pada perencangan sistem ini sistem dirancang agar mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tiga jenis penyakit daun tomat yang yaitu ada bercak kering, kemudian bercak basah, dan bercak daun atau target spot. Nah, jadi analisis ini tuh dilakukan melalui citra digital. Nah, kemudian di sini ada pengumpulan dan persiapan dataset yang dimana untuk datasetnya terdiri dari data gambar, dataset primer, gambar yang dimana berisi gambar daun tomat yang diambil langsung di lahan pertanian. Kemudian ada dataset sekunder yang dimana dataset ini merupakan gambar dari database atau open source yang dipublikasikan terkait penyakit tomat. Nah, kemudian di sini untuk datasetnya itu dikelompokkan menjadi tiga kategori sesuai dengan jenis penyakitnya. Yang di sini yang pertama ada bercak kering, eh, berjumlah 110 gambar untuk pelatihan, 25 gambar untuk pengujian. Kemudian ada bercak basah, 110 gambar untuk pelatihan, 225 gambar untuk pengujian. Kemudian ada bercak melingkar atau target spot yang dimana terdapat 110 gambar untuk data pelatihan dan 25 gambar data untuk pengujian. Nah, jadi untuk keseluruhan datasetnya ini terdiri dari 330 gambar untuk pelatihan dan 75 gambar untuk pengujian. Nah, jadi untuk pengambilan data dilakukan dengan pengumpulan gambar daun yang terkena penyakit yang memiliki perbedaan dan pencahayaan sudut pengambilan serta tingkat keparahan dari penyakitnya. Nah, kemudian di sini dibagi menjadi dua bagian yaitu 80% untuk data pelatihan dan 20% untuk data pengujian. Nah, kemudian untuk pelatihan model di sini penelitian ini menggunakan model YOLO versi 8 sebagai algoritma deteksi objek yang dimana YOLO versi 8 ini dipilih karena kemampuannya dalam mendeteksi objek secara real time dengan akurasi yang tinggi. Nah, jadi untuk tahapan penelitian ini meliputi konfigurasi model dan pengaturan parameter pelatihan dan proses pelatihan, serta yang terakhir itu penyimpanan model. Nah, jadi untuk konfigurasi model yang dimana dalam konfigurasi model deteksi penyakit daun tomat ini digunakan YOLO versi 8 sebagai backbone dan model dasarnya. Mengapa YOLO V8 ini dipilih? Karena ukurannya yang ringan namun tepat memiliki kemampuan deteksi objek yang baik sehingga cocok digunakan pada perangkat dan keterbatasan sumber daya. Nah, kemudian di sini pengaturan parameter pelatihan. Nah, jadi pada proses pelatihan model ini dilatih 50 epoch dengan batch size sebesar 16 untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Kemudian learning rate-nya itu ditetapkan 0,01 dan dikendalikan oleh Cosin scheduler yang secara bertahap menurunkan nilai learning rate sehingga berjalan pelatihan agar model dapat melakukan konvergensi secara stabil. Kemudian ada optimizer yang digunakan adalah stochastic gradient descent atau SGD dengan momentum sebesar 0,937. Nah, kemudian di sini untuk proses pelatihannya, proses pelatihan di sini itu model di untuk pelatihannya menggunakan Google Colab yang menyediakan akses GPO. Nah, kemudian di sini
Seperti yang saya sebutkan tadi, dataset latihannya terdiri dari 330 gambar dengan 20% diantaranya secara otomatis dipisah sebagai data validasi. Di sini menggunakan early stopping dengan pretense 15 epoch. Nah, kemudian di sini pada penyimpanan model, setelah pelatihan selesai, model terbaik dipilih berdasarkan nilai dari MEAN, Average Precision atau MAP, tertinggi pada data validasi. Nah, kemudian untuk evaluasi sistem setelah evaluasi sistem di mana evaluasi sistem ini dilakukan melalui pengujian real time di lapangan untuk menilai performa model dalam kondisi operasional yang sesungguhnya. Di mana evaluasi ini juga mencakup pengamatan terhadap kemampuan model dan mendeteksi berbagai tingkat keparahan penyakit mulai dari gejala awal hingga gejala lanjutan. Nah, kemudian di sini kita masuk pada hasil dan pembahasan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat dataset yang dikembangkan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis penyakit daun tomat, yaitu bercak kering, bercak basah, dan bercak melingkar. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk jumlah datasetnya di sini untuk jenis penyakitnya ada tiga, yang dimana total keseluruhan data set trainingnya yaitu 330, kemudian jumlah total data testingnya sebanyak 75, yang dimana jumlah keseluruhan datanya adalah 405 data gambar. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk data primernya ini diperoleh melalui pengambilan gambar secara di lahan pertanian. Sementara yang sekunder diperoleh dari internet atau database yang terpublish linknya terkait penyakit tanaman daun tomat. Nah, kemudian di sini kita lihat dari proses anotasi berhasil memberikan label yang persisi menandai area daun ini itu yang terinfeksi dengan bounding box-nya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk setiap bounding box-nya itu adalah area yang terinfeksi oleh penyakit daun tomat. Nah, kemudian di sini untuk hasil pelatihan model YOLO versi 8 yang dimana di sini model YOLO dilatih dengan konfigurasi seperti pada tabel ini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk parameternya dan nilainya. Nah, jadi untuk ukuran modelnya menggunakan YOLO versi 8 nano. Kemudian untuk input size-nya itu nilainya itu 640 kali 640 pixel, kemudian jumlah epoch-nya sebanyak 50 epoch, kemudian untuk base size-nya 16, kemudian learning rate awalnya itu 0,01, optimizer-nya SGD dengan momentum 0,937, learning rate sekundernya menggunakan Cosinda Decay, kemudian untuk early stopping-nya eh mempunyai nilai Pak Petience 15 epoch, kemudian untuk waktu pelatihannya sebanyak 3,5 jam, dan untuk hardware menggunakan Google Colab dengan Tesla eh, T4. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat dari untuk grafik pelatihannya, di mana di sini loss menurun secara konsisten, yang di mana presiskal, rekal, dan MAP-nya itu meningkat secara stabil hingga epoch 50. Nah, yang dimana artinya itu model berhasil menkonvergen dan belajar dengan baik. Nah, kemudian di sini kita masuk pada hasil dan pengujian model. Nah, jadi untuk pengujian model data set testing ini telah dilatih diuji menggunakan data testing yang terdiri dari 76 gambar
yang dimana 25 gambarnya itu tiap jenis penyakit. Nah, jadi hasil evaluasi performa model pada dataset testing menunjukkan nilai-nilai seperti pada tabel. Nah, di sini bisa kita lihat metrik performa model YOLO V8 pada dataset testing. Nah, di sini bisa kita lihat metriknya MAP 0,5 nilainya 0,60, MAP 0,5 banding 0,95 nilainya 0,21 dan seterusnya ada precision, recall dan F1 score. Nah, kemudian di sini untuk performa model YOLO V8 per kelas penyakit pada dataset testing ini merupakan performa model YOLO V8 per kelas penyakit pada dataset testing. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat pada tabel 4 yaitu performa model YOLO V8 per kelas penyakit pada dataset testing. Nah, jadi untuk kelas penyakit early bleed-nya untuk precision-nya di 0,60%, kemudian recall-nya 0,83% dan F1 score-nya itu 0,69%. Sedangkan untuk kelas penyakit gray mold untuk precision-nya yaitu 0,84%, recall-nya 0,70% dan F1 score-nya 0,76%. Sedangkan untuk kelas penyakit target spot-nya itu mempunyai precision 0,55%, recall-nya 0,71% dan F1 score-nya 0,62%. Nah, jadi di sini terlihat bahwa gray mold-nya itu memiliki precision tertinggi yaitu 0,84%. Nah, jadi ini merupakan model yang sangat baik dalam mendeteksi gejala penyakit daun tomat. Kemudian di sini untuk target spot-nya itu memiliki 0,55% yang dimana ini merupakan deteksi yang masih perlu dalam tahap perbaikan. Nah, kemudian di sini kita masuk pada pengujian. Nah, kemudian kemudian di sini kita masuk pada pengujian secara real time. Nah, jadi hasil pengujian deteksi penyakit pada tanaman tomat secara real-time menggunakan algoritma YOLO V8 menunjukkan kinerja yang menjanjikan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk gambar yang prediksi secara real time. Nah, jadi jadi pada gambar pertama bisa kita lihat di sini algoritma berhasil mengidentifikasi penyakit ini merupakan target spot. Nah, jadi skornya itu sebesar 0,5 yang dimana ditandai dengan bounding box yang full ini, bounding box yang berwarna orange ini secara tepat mengelilingi area daun tomat yang menunjukkan bintik-bintik kecil yang berwarna kekuningan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bintik-bintik kecil yang kekuningan. Nah, sedangkan untuk early bright-nya menunjukkan nah, sedangkan pada gambar kedua model mendeteksi early break yang dimana dia mempunyai skor 0,3 yang dimana divisualisasikan dengan bounding box merah yang mencakup area pinggir daun yang mulai mengalami pengeringan dan perubahan warna menjadi coklat. Di sini bisa kita lihat untuk gambar yang memiliki coklat berada di dalam bounding box. Nah, jadi walaupun confidence early bake-nya itu agak rendah, em, tapi sistem ini tetap mampu memberikan bounding box yang cukup tepat.
Nah, jadi secara keseluruhan nilai dari MAP 0,60 itu menunjukkan performa yang sudah cukup baik untuk tahap awal, meskipun masih ada ruang perbaikan. Deteksi real time membuktikan kemampuan praktis sistem untuk digunakan di lapangan. Nah, kemudian di sini kita masuk pada kesimpulan. Nah, kemudian di sini kita masuk pada kesimpulan. Nah, jadi pada penelitian ini mengembangkan sistem deteksi penyakit dan tomat berbasis computer vision dengan algoritma YOLO V8N yang dikembangkan menunjukkan performa keseluruhan yang menandai dengan nilai MAP 0,5 sebesar 0,60% dan F1 skornya 0,54% pada dataset pengujian. Nah, dengan kinerja terbaik ditunjukkan pada dataset penyakit bercak basah atau gray mold yang mencapai precision 0,84%. Nah, sedangkan pengujian dalam kondisi real time itu memvalidasi kemampuan sistem untuk mendeteksi penyakit dalam berbagai kondisi pencahayaan dan jarak yang berpotensi menjadi alat bantu berharga bagi petani tomat dan mengidentifikasi penyakit tanaman secara dini. Nah, jadi sistem ini tuh sudah dapat secara real time membuktikan kemampuannya dalam mendeteksi penyakit pada berbagai kondisi pencahayaan dan jarak. Nah, jadi untuk manfaat praktisnya itu dapat memberikan bantuan diagnosa secara cepat untuk petani. Nah, kemudian mengurangi risiko gagal panen dan yang ketiga itu meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Hmm. Nah, jadi untuk kelebihan dari penelitian ini adalah menggunakan algoritma terkini yaitu YOLO versi 8 yang cepat dan efisien. Nah, kemudian yang kedua mencakup pengujian real time membuktikan bahwa penelitian ini tidak hanya teoris tapi dapat dibuktikan secara langsung. Nah, kemudian dataset yang dikumpulkan dari lapangan ini dan sumber publik sehingga modelnya itu lebih beragam, tidak hanya dalam lapangan saja. Nah, kemudian untuk kekurangannya di sini MAP-nya itu masih 0,60%. Nah, jadi masih tergolong rendah. Nah, jadi untuk aplikasi industri ini angka ini itu perlu ditingkatkan. Nah, kemudian yang kedua dataset-nya relatif kecil yang dimana pada penelitian ini dataset yang digunakan hanya 405 gambar yang dimana bisa mempengaruhi generalisasi pada sistem yang dibuat. Nah, kemudian untuk saran pengembangan selanjutnya adalah perluasan dataset yang dimana menambah jumlah gambar, variasi pencahayaan, dan tingkat keparahan penyakit. Nah, kemudian untuk saran pengembangan kedua yaitu data augmentation seperti rotasi, flipping, atau perubahan kontras untuk meningkatkan kemampuan dari model yang dilatih. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mencoba model YOLO versi 8 yaitu versi yang medium atau large untuk akurasi lebih tinggi meskipun membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Nah, kemudian yang terakhir mengintegrasikan sistem ke aplikasi mobile atau web sehingga petani dapat mengakses deteksi langsung melalui smartphone yang mereka miliki. Nah, mungkin itu saja
review saya mengenai jurnal implementasi komputer vision untuk deteksi penyakit pada tanaman tomat menggunakan algoritma YOLO versi 8. Nah, jadi pada penelitian ini tuh membuktikan bahwa teknologi komputer vision dapat membantu sektor pertanian secara nyata. Nah, jadi dengan pengembangan lebih lanjut, sistem semacam ini bisa menjadi solusi praktis untuk pertanian. Tidak hanya pada tomat, tapi juga untuk tanaman lain dan rentan penyakit, yang rentan penyakit. Nah, jadi semoga review ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua yang tertarik menggabungkan AI dan pertanian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.